warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku yang udah lama nggak aku pakai karena udah nggak kuliah lagi, maksudnya udah libur. Nah sekarang kan udah masuk lagi, jadi channelnya aku pakai lagi ya. Nah pada video aku kali ini aku bakal bahas tentang pengantar hukum perusahaan. Ada beberapa poin yang bakal aku bahas nanti. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin yang bakal aku bahas. Masuk ke poin pertama aja ya langsung. Poin pertama ialah definisi perusahaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, menyebutkan bahwa perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat terus-menerus atau berkelanjutan dan yang berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia. Itu yang dimaksud dengan perusahaan. Nah, terdapat poin-poin penting yang harus dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Yang pertama ialah terus-menerus. Terus-menerus ini artinya perusahaan itu tidak hanya stuck pada masa itu saja. Dia akan berkembang, dia akan mengikuti zaman. Jadi dia itu lambat laun juga akan berevolusi menjadi yang terbaik, menjadi yang lebih baik, seperti itu. Yang kedua ialah dilakukan secara terang-terangan. Di sini artinya ialah legal. Lalu yang ketiga, terdapat kualitas tertentu seperti skill dan yang lainnya yang dimiliki perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ialah miliki tujuan. Miliki tujuan mendapatkan keuntungan dan laba bersama, seperti itu. Lalu yang kedua, pembahasan tentang hukum perusahaan. Hukum perusahaan ialah hukum yang mengatur seluk-beluk tentang perusahaan itu. Jadi mulai dari kapan berdirinya perusahaan itu, kenapa kok bisa ada perusahaan itu, bagaimana cara berjalannya, habis itu apa tanggung jawab semua pihaknya itu bagaimana, itu termasuk dalam hukum perusahaan. Nah, hukum perusahaan sendiri ini memiliki sumber-sumber khusus. Ada 5 sumber kalau nggak salah tadi itu. Ada 5, yaitu yang pertama KUH Perdata, yang kedua KUH Dagang, yang ketiga Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang keempat Undang-Undang BUMN, dan yang kelima Undang-Undang Koperasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha yang ada di Indonesia ini itu ada 2, yaitu bentuk usaha perseorangan dan bentuk usaha berkelompok. Namun di dalam subjek hukum yang telah diakui di Indonesia itu dikenal sebagai person dan reh person. Maksudnya person dan reh person ini dapat dikatakan person apabila perusahaan itu tidak berbadan hukum. Namun jika perusahaan itu berbadan hukum, maka dinamakan dengan reh person. Contoh dari person itu ada firma, ada CV, itu contoh dari person. Lalu contoh dari reh person seperti PT, lalu Persero, itu contoh dari reh person. Yang selanjutnya ialah kapan. Terlalu cepat kalau kita masuk ke kapan terbentuk, kapan persekutuan berlaku ya. Mungkin kita ke ini, bisnis dulu. Dalam bisnis yang paling sederhana, yaitu kita dapat memulai dengan mendirikan UD atau usaha dagang, di mana usaha tersebut dimiliki perseorangan dan tidak terlalu besar pula ukuran atau apa ya,
ya pokoknya perusahaannya itu tidak terlalu besar. Usaha, bukan perusahaan ya, bisnisnya itu tidak terlalu besar. Namun ketika usaha tersebut berkembang, maka usaha tersebut bisa menjadi CV. Nah, untuk mendaftarkannya pun juga tidak serumit badan usaha yang lain. Cukup mendaftarkan ke Disperindak setempat untuk mendapatkan surat izin. Nah, sekarang kita lanjut ke kapan persekutuan berlaku. Kapan ayo ada yang tahu tidak? Aku juga agak-agak lupa guys. Nah, persekutuan berlaku menurut Undang-Undang Pasal 1624 disebutkan bahwa persekutuan itu berlaku pada saat adanya persetujuan atau perjanjian. Nah, namun di sini ada dua hal. Persetujuan itu ada yang ditentukan tanggalnya, ada yang tidak ditentukan tanggalnya. Jadi, jika sudah ditentukan tanggalnya, maka persekutuan itu berlaku mulai tanggal ditentukannya. Namun jika tidak ditentukan tanggalnya, maka persekutuan itu berlaku semenjak dibuat perjanjian. Seperti itu. Lalu pembahasan kita yang terakhir ialah konsep bisnis dalam Islam. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, konsep bisnis dalam Islam dan yang kita ketahui juga, banyak pebisnis yang kadang ada yang setengah jalan, atau kadang ada yang sukses sekali, atau kadang ada yang setengah-setengah gimana gitu, ada yang niat atau enggak gitu kan. Nah, di sini ada konsep bisnis menurut Islam. Kenapa sih kok kita harus tahu konsep bisnis dalam Islam itu seperti apa? Nah, ini teman-teman semua itu wajib tahu ya konsep bisnis dalam Islam. Karena dalam Islam itu yang pertama, dia mengutamakan kerjasama. Yang kedua, menggunakan trusting. Yang ketiga, menggunakan unsur tolong menolong. Yang keempat, menggunakan konsep pembagian keuntungan yang secara merata seperti itu. Nah, dengan kita melakukan 4 hal ini tadi, insya Allah bisnis kita atau perusahaan atau usaha yang akan kita lakukan akan akan tetap kokoh, akan tetap kuat jika kita menggunakan empat konsep ini tadi yang menurut Islam. Sekian pengantar